Kata orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Ini bukan provokasi loh ya. Ada Pak Polisi nggak? Mohon maaf, ini bukan provokasi. Antum terima nggak orang tua Nabi dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Gimana jawabnya? Suruh dia bacain hadisnya. Anggaplah sekarang dia ada ya. Sekarang lagi jawab dia. Ini loh hadisnya. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi seseorang lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana abahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah langsung kasyaf. Allah bukakan alam neraka dan surga. Dilihat-lihat daftar namanya nggak ada di surga. Jadi Nabi itu megang daftar nama orang surga, daftar orang masuk neraka. Makanya Nabi tahu, wah abah ente masuk neraka. Tapi kan nggak bisa ngomong kayak kita canda-candaan. Ini lagi serius, ini orang lagi serius. Karena dia mungkin beberapa hari mimpi bapaknya terus. Sedih gak orang ini? Sedih, maka dia buang muka. Falamma qafa, ketika dia berpaling pergi, Nabi panggil, wahai sahabatku sini. Nabi nggak tega ketika keceplosan menyebutkan rahasia masa depan. Bapak ente masuk neraka. Nabi kemudian ingat, aku kan rahmatan lil alamin. Apa kata Nabi? Oi fulan, jangan sedih, kira-kira bahasa begitu. Bapak aneh, bapak ente sama-sama di neraka. Supaya dia nggak sedih. Bapak nabinya masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah sedih lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tega nggak bikin orang sedih? Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, tamat Madinah loh Pak ya. Gak ada urusan ternyata mau tamat mana. Kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Siap jaga adab ke Nabi? Siap mengawal ulama-ulama kita yang membela Nabi? Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok Pak. Ya, dia ajarin adab ke Nabi. Ya, antum kayaknya udah siap aja nih mau perang ya. Jangan, ntar dulu perangnya nanti. Engkau menerima seluruh yang datang dari Nabi, baik kabar kau benarkan atau perintah kau jalankan atau larangan kau hindari. Ini bukti kau cinta sama Nabi. Kata Allah, "Ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Nabi maka terimalah, dan apa yang Nabi larang maka tinggalkanlah. Itu bukti kau cinta pada Nabi. Maka yang pertama kita sebutkan, membenarkan seluruh pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk di akalmu atau enggak masuk di akalmu, kau harus terima. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Sungguhnya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ini perlu, karena sebagian orang menolak hadis-hadis Nabi, menurut dia tidak logis, maka dia takwil, maka dia simpangkan maknanya, maka dia tidak menerima zahir apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menurut dia tidak sesuai dengan logikanya. Bahkan sebagian orang dalam urusan akidah mempunyai kaidah taqdimul akal ala nakal, bahwasanya akal harus didahulukan daripada dalil. Ini kaidah bahaya. Contoh sederhana. Ibnu Sina, dia punya buku judulnya Risalah Al-Atwahiyah. Di situ dia mengatakan bahwasanya manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat tanpa jasad, hanya ruh saja. Ketika ditanya, "Kenapa kau mengatakan hanya ruh saja yang dibangkitkan, tidak jasad?" Kata dia tidak logis. Dia berdalil pakai akal dia. Dia bilang manusia kan hidup ada fase-fasenya, ada tua, ada muda, ada anak kecil. Taib. Ketika dia dibangkitkan, fase yang mana ini? Maka dia pakai logika dia, akhirnya dia mentakwil, dia mengatakan jasad tidak bisa dibangkitkan karena enggak masuk akal. Ini persis apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin Arab. Mereka dahulu mengingkari kebangkitan jasad. Mereka berkata, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Kata orang musyrikin, bagi siapa yang bisa menumbuhkan kembali daging dari tubuh yang sudah hancur? Allah bantah, "Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah." Yang akan menghidupkan lagi adalah yang pernah menciptakan pertama kali. Mudah bagi Allah. Ini semua apa? Mendahulukan akal daripada dalil. Seperti dikatakan Al-Razi dalam bukunya, kalau Allah di atas ars, berarti Allah butuh kepada ars. Berarti ars lebih besar daripada Allah. Kalau ars jatuh, Allah ikut jatuh. Ini kan ngawur seperti ini. Ya, alam semesta kecil. Tidak kau baca firman Allah,
Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Sungguh mereka tidak mengganggukan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Seluruh bumi pada hari kiamat dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Yauma natawis samaa katoyi sijil lil kutub. Hari di mana kami lipat langit seperti melipat lembaran-lembaran buku. Alam semesta kecil. Di antara konsekuensi cinta kepada Nabi, apa yang Nabi bilang kita imani.